Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Gerakan 30 September atau pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya ada dari kelompok kami. Yang pertama ada Fathia Zahrani, Randi Deanti Pangribuan, Safira Adinda Molina, Suci Ayu, dan Vina Fauzia. Lalu apa sih Gerakan G30 SPKI itu? Gerakan G30 September atau G30 SPKI adalah sebuah gerakan peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubung Buaya yang tepatnya sekarang berada di Jakarta Timur. Lalu siapa aja sih tokoh yang gugur dalam peristiwa ini? Nah, tokoh yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI ini diantaranya ada Maijen Setioso Soniharjo, yang kedua ada Maijen TNI DI Panjaitan, yang ketiga Lejen TNI MT Haryono, yang keempat Lejen TNI S. Parman, yang kelima Jenderal TNI Ahmad Yani, yang keenam Kapten CCI Pierre Andreas Tendean, yang ketujuh Lejen TNI R. Suprapto. Lalu yang tentunya pasti ada tokoh lain dari Gerakan 30 September ini. Yang pertama ada Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Nah, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution ini adalah salah satu jenderal yang selamat dan berhasil kabur dari peristiwa G30 SPKI. Lalu tentunya pasti ada dalang dari Gerakan G30 September ini, yaitu DN Aidit. Sosok yang diduga dalam di balik peristiwa G30 SPKI. Ia merupakan Ketua Umum Komite Sentral atau CC Partai Komunis Indonesia atau yang bisa dikenal dengan PKI. Nah, untuk yang terakhir ada Ade Irma Suryani Nasution, putri dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang meninggal karena terkena tembakan Cakrabirowa pada malam 30 September 1965. Nah, Ade Irma ini dinyatakan meninggal setelah 5 hari dirawat yang tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1965 dan Ade Irma ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci kamu semua. Selanjutnya ada beberapa tujuan alasan diberlakukannya gerakan G30 SPKI ini. Yang pertama, meningkatkan TNI Angkatan Darat dan menghancurkan kekuasaan. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dan yang ketiga, mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis. Untuk kronologi singkatnya, pada Kamis 30 September 1605 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan dengan Gerakan 30 September atau Gestapo, yang dipimpin oleh Letkol Utung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirowa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. PKI mulai melakukan aksinya pada pukul 3 malam dan dengan 3 target awal yang akan dibunuh, yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Dan ketiga target lainnya yakni Suprapto, S. Parman, Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Selain itu, ada Jenderal Abdul Haris Nasution yang berhasil meloloskan diri dari Gerakan 30 September ini. Namun, sayangnya sang putri, Ade Irma Suryani dan ajudannya yaitu Letnan Pierre Tendean tewas karena Gerakan G30 September ini. Dan setelah terjadi aksi penculikan dan penembakan, korban dibuang ke daerah Lubung Buaya yang sekarang berada di Jakarta Timur. Lalu, korban pun bertambah dalam peristiwa ini, yaitu diantaranya ada Bribka Karet Sadwit Tubun, Kolonel Katam Darmokusumo, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Yang terakhir akan kita bahas yaitu penumpasan.
Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan ke-30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI termasuk Ketua PKI, DN Aidit, melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Lalu bagaimana nasib para ketujuh jenderal? Jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya pada 5 Oktober 1965. Seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Tanah air Jaya Sakti, gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi, harum